Masih bersama saya di sini dengan Advokat Agung. Kali ini saya akan membahas tentang penetapan tersangka Firly Bahuri. Kita semua telah tahu ya, Firly Bahuri telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan ketika Firly Bahuri telah ditetapkan menjadi tersangka, banyak yang meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera menangkap dan menahan Firly Bahuri. Cuman menurut saya, pastinya Firly Bahuri akan melakukan perlawanan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka. Apa bentuk perlawanannya? Yang pasti, Firly Bahuri akan mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka. Dan ini memang adalah haknya, hak dari seorang warga negara ketika dia ditetapkan menjadi tersangka, dan ini merupakan senjata dari para tersangka-tersangka yang lainnya. Bukan saja tersangka di kasus-kasus pidana umum, tetapi juga dalam kasus-kasus korupsi. Ketika KPK menetapkan orang tersebut, seseorang menjadi tersangka, biasanya mereka akan mengajukan permohonan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya. Dan saya rasa setelah ini Firly akan mengajukan permohonan pra-peradilan ya. Dan setelah ini kita harus waspadai terkait proses di persidangan tersebut. Yang pasti Polda Metro Jaya harus bisa mengantisipasi gugatan pra-peradilan dari Firly Bahuri ya. Dan kemudian juga kita juga harus mengawasi hakim yang memeriksa gugatan pra-peradilan ini. Kenapa? Karena ingat, dalam pra-peradilan kasus ini diperiksa oleh hakim tunggal, satu orang hakim saja, dan sifatnya adalah final. Final dalam artian ketika putusan ini dibacakan, tidak bisa atau tidak ada upaya hukum lain terkait putusan tersebut dalam hal penetapan tersangka atau pembatalan tersangka. Jadi kita harapkan hakim yang nantinya akan memeriksa perkara ini, dia harus betul-betul punya integritas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ingat, banyak sekali ya oknum ya, saya bicara oknum hakim-hakim nakal yang bisa saja memanfaatkan kesempatan ini untuk nyari cuan ya. Ketika ada permohonan terkait pembatalan penetapan tersangka, bisa aja ada ya dugaan permainan-permainan atau suap menyuap di balik semuanya itu. Biasanya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum hakim yang nakal ya. Dan memang ini sulit dibuktikan, tetapi ya seperti itulah kalau oknum-oknum nakal hakim yang bermain ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, dan kasus Firly Bahuri ini benar-benar berjalan sesuai real, dan kemudian nanti kita akan lihat terkait upaya-upaya hukum dari Firly Bahuri ini. Jadi sekali lagi yang harus kita monitor adalah pada saat persidangan, pihak penyidik Polda Metro Jaya harus benar-benar dan sungguh-sungguh nantinya melawan gugatan pembatalan permohonan pra-peradilan dari Firly Bahuri. Dan juga kita juga harus memonitor dan mengawal hakim yang memeriksa perkara ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.